Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Nila Forensic English Family. Hari ini kita kembali lagi ke serial perkuliahan forensik. Hari ini kita akan membahas pengenalan ilmu kedokteran kehakiman atau forensik. Bersama saya, Dr. Nila Nirmalasari, MSc SPFM. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana, terutama pidana, tidak jarang para penegak hukum membutuhkan bantuan para ahli dalam bidang tertentu. Terutama untuk bidang kesehatan dan kedokteran, tentu ahlinya adalah dokter. Adapun definisi ilmu kedokteran forensik yaitu cabang spesialistik ilmu kedokteran yang mempelajari pemanfaatan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum serta keadilan. Ada banyak sinonim forensik antara lain kedokteran kehakiman, legal medicine, medical jurisprudence, forensic medicine, clinical forensic, pathology forensic. Akan tetapi, forensik tidak sama dengan hukum kedokteran atau medical law. Adapun tahapan tata laksana penyidikan perkara pidana, yaitu pertama, penyidikan oleh penyidik atau polisi atau kemudian 2, penuntutan oleh penuntut umum atau jaksa, kemudian pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim. Bantuan dokter meliputi pertama, memberikan keterangan, pendapat, dan nasihat. Ini sejak penyidikan pertama sampai sidang pengadilan. Kedua, melakukan pekerjaan teknis, meliputi pemeriksaan TKP, pemeriksaan korban hidup mati, pemeriksaan tersangka, pemeriksaan penggalian jenazah, pemeriksaan benda-benda yang diduga berasal dari tubuh korban. Mengapa sih forensik ada? Di masyarakat kerap terjadi peristiwa pelanggaran hukum yang menyangkut tubuh manusia. Sejarah kata forensik berasal dari kata forum. Ini berawal dari cerita Yunani. Jadi pada saat dahulu pada zaman kerajaan Yunani terjadi peristiwa pembunuhan yang dilakukan, pengeroyokan ya, dilakukan oleh, tentu saja karena pengeroyokan dilakukan oleh banyak orang. Jadi di sana di forum dilakukan suatu forum untuk memutuskan siapa sebenarnya pelaku dari penusukan yang paling mematikan. Jadi untuk mengetahui siapakah pembunuh dari korban, karena banyak yang pelakunya ya. Jadi penusukan manakah yang paling mematikan? Untuk itu perlu diadakan forum atau perkumpulannya. Asal kata forum inilah yang dijadikan kata forensik. Bagaimana pelaksanaan forensik ini? Yaitu dengan memanfaatkan ilmu secara optimal dan penuh kejujuran dalam hal pemeriksaan terhadap korban hidup, korban mati, atau bagian tubuh korban manusia atau yang diduga bagian tubuh manusia. Apa sih fokus kita? Jadi ini yang paling penting, yaitu fokus kita apa sih pada saat pemeriksaan forensik. Pertama, menemukan kelainan. Untuk itu kita perlu tahu bagaimana normalnya sehingga tahu apakah itu kelainan atau bukan. Kedua, waktu terjadinya kelainan atau kematian. Ketiga, sebab cedera atau kematian, sebab mekanisme kematian, serta terakhir yaitu identifikasi atau pengenalan. Untuk bisa membahas tentang forensik lebih dalam, seseorang perlu mengetahui tentang autopsi forensik, patologi anatomi forensik, toksikologi forensik dan kimiawi forensik, parasitologi forensik, entomologi forensik, odontologi forensik, antropologi forensik, radiologi forensik,
traumatologi forensik, psikiatri forensik, dan terakhir adalah laboratorium forensik. Khususnya untuk para yang ingin menulis visum et repertum, sangat diharapkan menguasai tentang traumatologi forensik dan tanatologi forensik. Dasar-dasar hukumnya ada banyak, silahkan untuk isinya lebih dalam bisa di browsing oleh netizen sekalian. Saya hanya membacakannya, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 7 Ayat 1, Pasal 65, Pasal 108, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 134, 135, 170, 180, 184, dan 186. Kemudian Kitab Undang Hukum Pidana, Pasal 222 dan Pasal 224. Demikian perkuliahan awal kita, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di-share ya, dibantu share dan dibantu subscribe, di like. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.